Oke, kita masuk ke bagian yang ke-53. Kita membahas tentang bagaimana caranya melakukan cek terhadap sesi dari pengguna dan juga memberikan hak akses terhadap file atau halaman-halaman yang ada di dalam project ya. Jadi kita bahas dulu tentang apa itu hak akses dan validasinya seperti apa. Jadi sebelum pengguna itu diberikan hak untuk mengakses halaman tertentu, perlu divalidasi dulu ya, bahwa dia ini adalah seorang yang berhak atau tidak ya. Nah, validasinya sendiri dilakukan untuk membatasi dan memastikan URI ya, atau halaman tertentu, bisa halaman tertentu, bisa juga semua halaman misalnya ya. Nah, itu diakses hanya oleh penggunaan yang punya hak aja. Jadi yang diberikan izin aja yang bisa mengakses URI, entah itu tadi tertentu atau semuanya ya. Kemudian salah satu cara ya untuk melakukan validasi itu adalah dengan melakukan pengecekan sesi dari penggunanya. Pada saat kita menerapkan login itu kita sudah membuatkan session ya, itu ada 4. Ada session nama pengguna, kemudian akun, lalu login yang isinya true atau false ya, kemudian ada kode. Nah, semua itu nanti yang akan dicek untuk menentukan apakah seseorang yang mengakses ini layak atau berhak atau tidak mengakses suatu halaman kayak gitu. Nah, sesi pengguna ini terbentuk jika dia login dengan benar. Jadi kalau dia diterima, artinya username dan passwordnya itu cocok dengan yang ada di database, di tabel pengguna user, tabel pengguna ya, maka pada saat itu dia akan dibuatkan session, lalu kemudian diarahkan ke ke halaman dashboard seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita cek dulu ya di controller akun, di bagian login ya, proses loginnya. Nah, di sini ada proses untuk pemeriksaan akun, kemudian juga sandinya. Kemudian kalau dia benar dibuatkan sesi seperti ini ya. Ada 4 ini. Nah, 4 itu nanti yang akan kita gunakan dalam proses pengecekan ya. Kalau kita lihat ini hak akses ya. Ini rulesnya kita di project kita. Seluruh controller dan metode hanya boleh diakses oleh pengguna yang login aja. Jadi semuanya ini kecuali 3 metode ini, yaitu akun index, ini adalah halaman login, kemudian akun login, ini adalah proses loginnya, yaitu boleh diakses oleh orang yang belum login ya kan, logikanya kan memang seperti itu ya. Kemudian adalah akun blokir, nah ini baru nih, ini nanti kita buatkan, ada tambahan 1 ya. Jadi ada metode blokir nanti di controller akun. Nah, itu juga blokir itu tidak perlu login, karena pada saat nanti seseorang yang belum login misalnya ingin mengakses produk lihat, pada saat itu juga dia akan dilemparkan ke sini, ke akun blokir ya, seperti itu. Jadi ini tanpa perlu login, bisa ya. Walaupun bisa juga sebetulnya ketika misalnya mengakses sesuatu yang tidak diizinkan, misalnya order simpan atau order tambah misalnya ya, ketika diakses pengguna itu belum login, dia langsung diarahkan ke halaman login, itu juga bisa. Nah, hanya di sini kita memisahkan antara halaman blokir supaya ngerti bahwa ini sedang diblokir gitu ya. Karena kalau kita alihkan langsung ke halaman login, nanti kita nggak tahu sebenarnya ini gagal login atau memang mencoba mengakses halaman yang diproteksi gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi ada 3 ini nanti yang dikeluarkan dari ini adalah 3 yang dikecualikan dari semua controller dan metode yang lainnya yang dikunci gitu ya. Jadi 3 ini saja nanti yang dibuka. Oke, lanjut. Nah, kita menyesuaikan roots-nya sekarang ya. Untuk akun dirubah seperti ini ya. Oke, jadi ada yang dikeluarkan dari, kan kita sudah kemarin definite roots, routingnya kan sudah kita bikin, itu jadi 1 akun semuanya. Nah, sekarang harus dikeluarkan. Kenapa? Karena yang kita bikin yang ada kemarin di materi sebelumnya itu semuanya digabung dalam satu buah grup ya. Nah, sekarang harus dipisahkan karena ini tadi, karena adanya pengecualian ini tadi ya. Jadi index, login sama blokir itu dikeluarkan. Jadi dia tidak masuk di dalam grup.
Seperti itu. Karena grup ini nanti akan kita eksekusi secara langsung untuk filternya, untuk pengecekan sesinya di grupnya ya. Nah, jadi get, ini metodenya get slash saja, maka yang dibuka adalah akun indeks. Kemudian kalau yang diketik di situ nanti ada akun gitu, maka akun indeks juga yang dijalankan. Itu otomatis ya. Kemudian akun login. Nah, ini juga ke akun login ini sendiri, dia tidak perlu diproteksi nanti. Selanjutnya akun blokir. Nah, ini juga nggak perlu diproteksi tadi ya. Oke, kita langsung praktekkan dulu. Kita ke file root sini ya. App config, ada file routes. Routes. Oke, seperti ini. Nah, ini kan gabung semua ya. Ini dipisahkan. Jadi yang ini sudah ada di atas ya. Jadi nggak perlu nih saya hapus. Kemudian login sama blokir ini saya tarik keluar. Oke, seperti ini. Nah, ini sesuaikan saja urutannya. Jadi tanda slash saja. Mana tadi? Nih ya. Oke, tanda slash, kemudian akun slash login dan akun slash blokir. Ini kurang satu ya, saya tambahin ya dari sini. Nah, ini get akun. Kalau ada yang akses akun saja, maka diarahkan ke akun indeks. Kemudian login, karena dia keluar dari sini, maka perlu dituliskan akun slash-nya ya, karena dia sudah nggak ada grupnya lagi. Oke, seperti itu. Kasih tanda ini dulu ya, biar ada bedanya. Nah, oke, seperti ini. Nah, routing ini juga nanti berkaitan dengan pengamanan. Itu tadi ya. Jadi kita menerapkan pengamanannya nanti menggunakan dibantu dengan routing ini. Yes, sudah ya. Jadi ada indeks, kemudian login sama blokir yang dikecualikan, dikeluarkan dari grup. Oke, saya lanjutkan. Nah, sesi pengguna ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, diceknya adalah pada 4 ini. Karena ketika login itu sudah dibuatkan sesi dalam bentuk array seperti ini berupa nama pengguna, akun, login, dan kodenya. Di mana nanti nama pengguna akan berbeda-beda, nama akunnya juga akan berbeda-beda. Sedangkan yang sama itu ada di true sama di kode ini ya. Nah, setelah itu kan di login itu kan diterapkan sessionnya set sesi. Jadi dia akan otomatis membuatkan session. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk melaksanakan cek sesi itu kita menggunakan bantuan filter ya sebagai middleware-nya. Jadi middleware ini adalah kode tertentu yang digunakan sebagai jembatan atau penghubung antara satu kode dengan kode yang lain, ya. Dimana salah satunya adalah kalau pada kode igniter salah satunya adalah yang disebut dengan filter, gitu ya. Nah, penghubung itu maksudnya kita kan punya login ya, kemudian kita juga punya halaman yang dikunci, kayak gitu. Nah, penghubung antara dua ini, antara halaman login dengan halaman-halaman lain yang dikunci sifatnya, yang dibatasi hak aksesnya itu, kita gunakan perantara yang disebut dengan middleware. Seperti itu ya. Yang middleware ini yang kita gunakan untuk mengecek apakah dia cocok atau tidak, apakah dia layak punya hak akses atau tidak terhadap halaman tersebut. Seperti itu ya. Nah, kita menggunakan yang namanya filter di dalam code igniter ya. Nah, filter sendiri itu punya dua metode di dalamnya, yaitu metode before dan after. Jadi before itu digunakan, dijalankan, diakses sebelum mengakses routes. Jadi kalau misalnya ingin mengakses halaman dashboard gitu ya, sebelum halaman dashboard, kalau filter ini diaktifkan, maka dia akan mengecek dulu ke before ini sebelum sampai ke dashboardnya itu. Pada saat kita mengetik dashboard, kita enter, proses yang berlaku adalah dia jalan ke filter dulu, masuk ke before. Di before ini dicocokin dulu datanya. Kalau dia ternyata punya hak akses, baru diteruskan ke halaman dashboard. Tapi kalau dia tidak punya hak akses, nanti kita arahkan dia ke halaman blokir. Seperti itu. Nah, itu before ya. Jadi sebelum mengakses suatu routes. Nah, sedangkan after itu setelah mengakses routes, apa yang akan dilakukan? Nah, itu bebas saja nanti apa ya. Nah, dalam kasus kita
kita untuk melakukan pengecekan sesi dan hak akses itu yang digunakan hanya before saja. Jadi metode before inilah yang nanti yang digunakan ya. Kita meletakkan kodenya nanti di dalam metode before ini. Nah, untuk dokumentasinya sendiri kita bisa cek di dokumentasinya ini ya, pakai filter gitu. Di dokumentasinya Codeigniter. Di controller filter ya. Dari atasnya nih. Nah, ini controller filter ya. Ini cara bikinnya dan sebagainya. Cara bikinnya ada dua dia. Ya, seperti ini tadi yang saya sebutkan. Ada function before, ada function after. Nah, nanti ngetik kodenya di sini. Gitu ya. Nah, filternya ini kita buat sendiri. Kita akan buat sendiri, nanti dipanggil. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita buat filter. Membuat filter aturannya sama dengan membuat kelas. Membuat kelas biasa atau membuat controller, membuat model itu sama ya. Jadi huruf nama kelasnya harus diawali dengan huruf besar dan sebagainya ya. Kemudian nama dari metodenya itu dengan camel case dan sebagainya. Itu sama ya. Nah, bedanya adalah kalau controller kan dia mengextend base controller. Kalau dia model, dia mengextend models ya yang punyanya CI-nya. Nah, kalau filter dia mengimplement. Jadi mengimplement itu menerapkan yang disebut dengan filter interface ya. Nah, filenya ini disimpan ke dalam folder app filters. Kalau kita lihat di struktur file di dalam app ini ada filters. Nah, sepertinya di sini meletakkannya nanti. Meletakkan file filternya ada di sini ya. Nah, sekarang kita buat ya. Kita buat filter check akses PHP. Ini codingnya versi saya. Nah, saya akan ambil core-nya ya, intinya. Jadi dari sini ini yang akan kita buat yang ini. Nah, sedangkan yang after itu kita kosongkan, kita nggak perlu pakai itu. Nah, yang berbeda hanya di sini. Nama kelasnya dan isi dari method before. Method before ini isinya adalah yang saya masukkan, yang saya kotakin ini ya. Nah, kita perlu membuat sebuah filter namanya check access PHP di dalam folder filters ya. Nah, supaya nggak terlalu banyak yang diketik, saya ambil dari sini aja. Seperti ini ya. Saya blok sampai sini dulu. Nanti kalian silahkan ikutin yang di sini ya, sesuaikan aja. Nah, kita buat dulu di sini file baru. Sebenarnya lewat lewat Notepad++ juga bisa ya, cuman ya nggak apa-apa lah, kita pakai cara lain walaupun hasilnya nanti sama saja. Akses cek akses titik PHP ya. Cara nulisnya seperti itu. Setiap awal kata, setiap huruf awal kata itu di huruf besar. Nah, seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga di sini juga sama ya, C dan A nya huruf besar. Nah, saya pastekan dulu di sini ya, di paste seperti itu. Kemudian namespace-nya perlu dimasukkan. Use-nya itu bawaan seperti itu, jangan dirubah. Yang kita rubah adalah ini ya, nama kelas harus sama dengan nama file. Jadi check access. Nah, seperti itu. Kemudian saya kebiasaan untuk kurung kerawalnya di sebelah kanan ya, nggak di bawah. Nah, seperti itu. Ini juga sama, jadi saya masukkan aja di sini. Nah, punya kita kodenya di sini. Oke, ini adalah kode untuk pengecekannya. Oke, kodenya ngikut yang di sini. If. Nah, ini if panjang if-nya sampai ke sini. Sampai ke sini if-nya. Oke. Yang pertama dicek adalah sampai sini. Nah, sampai sini ya. Yang pertama dicek adalah session akun. Ini ada 1 2 3 yang dicek. Ada 3 yang dicek ya. Oke, kita masukkan seperti ini if. Nah, kayak gini dulu lah biar enak ya. Nah, seperti ini kita isi yang di bawahnya dulu. Kalau dia terpenuhi, kita isi dengan return redirect to akun blokir. Kita bikin seperti ini dulu, return redirect
to, nah ini akun slash blokir. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang kita cek ada 3, ada session akun, session login, dan session kode. Kita bikinkan seperti ini dulu karena dia ada 3 ini ya. Kita bikin begini. Or. Kenapa pakai or? Supaya jika ada salah satu saja yang tidak sesuai, maka dia akan diblokir. Pertama, session akun. Ini cara nulisnya. Untuk nama session bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bisa pakai cara seperti ini, session, method, kemudian object selector ke akun, begini ya. Nah, kalau yang di sini dicontohkan, session dalam kurung akun. Itu sama aja. Ya, mau dipakai dua-duanya juga boleh ya. Jadi bisa pakai cara seperti ini, session dalam kurung akun, session dalam kurung login, session dalam kurung kode. Bisa seperti itu. Atau pakai cara begini, session, kemudian object selector, akun, sama dengan kosong, kemudian session, dalam kurung login ya, loginnya tidak sama dengan true, berarti dia nggak login tuh, kalau dia true ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah session, kode, tidak sama dengan teks ini, rahasia dong. Nah, seperti itu kan kemarin ya. Nih, rahasia dong. Nah, seperti ini. Oke, habis untuk filternya. Nah, perlu saya sampaikan juga, ini kan filter belum diterapkan ya. Jadi kita coba akses dulu. Jadi seperti ini. Nah, kan kita punya login. Logika kita adalah kalau kita login, admin, passwordnya rahasia. Nah, user itu diizinkan mengakses halaman seperti ini. Halaman dashboard, halaman produk. Ini bisa diakses. Halaman order ya. Kemudian ganti sandi. Kemudian dia bisa nambah data. Artinya metodenya juga ya. Ini kan metodenya order tambah nih. Nah, seperti ini dia bisa. Atau misalnya di produk. Misalnya dilihat salah satu banner misalnya. Bisa lihat detailnya. Nah, kemudian di detail ini dia bisa lari ke edit misalnya gitu ya. Nah, ini semuanya bisa diterapkan karena dia login. Tapi seharusnya, nah kita klik keluar ya. Tapi seharusnya kalau dia tidak login, maka dia nggak bisa ngakses. Nah, sekarang kalau kita coba dashboard langsung, kan tadi sudah logout ya, sudah keluar. Sekarang kalau dicoba diakses dashboard, masih bisa. Nah, ini yang nggak boleh ya. Nah, itulah fungsinya nanti kita menerapkan filter tersebut. Nah, kita coba lagi ke produk misalnya. Nah, langsung diakses seperti ini produk, nggak boleh. Kalau dia belum login nggak boleh. Dan kita tadi sudah keluar, namanya juga nggak ada di sini kan. Kalau kita belajar autentikasi kemarin kita sudah masukkan di sini. Kalau dia login, namanya muncul di atas ini. Ternyata ini nggak ada, artinya dia belum login. Tapi ternyata kok bisa ngakses halaman ini gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, sekarang kita klik keluar lagi. Kita lanjutkan codingnya karena belum selesai. Lanjut ya. Nah, sekarang membuat alias dari filternya supaya dia bisa diterapkan ya. Jadi kita bikinkan alias atau sebagai nama panggilnya itu di dalam folder di dalam app config ya. Ada file yang namanya filters. Filters, ya kita coba buka dulu ya. Bukan di filters ini, tapi di app config. Oke, ini adalah filter yang kita buat. Ini dalam app filter ya. Nah, yang settingan itu ada di pengaturannya, itu ada di app config, kemudian filters. Seperti ini. Ini untuk membuat aliasnya. Nih, beda ya. Jadi, kalau yang cek akses ini tadi, filenya ada di dalam folder app filters. Sedangkan file filters itu sendiri adalah di app config. Nah, kita lihat ke bagian bawah. Di sini ada alias. Nah, seperti ini ya, aliases. Nah, ini ditambahkan aja satu di sini ya, di array-nya ini. Apa yang ditambahkan? Yaitu ini. Kita kasih nama dia check access, huruf kecil semua ya, check access. Ini string check access. Kemudian kita kasih seperti itu. Value-nya adalah ini. Ini menyebutkan nama folder masih ya, app filters, file yang kita buat tadi,
check access, kemudian titik dua kelas. Nah, seperti itu. Jadi kita nyebutkan app, nama foldernya filters, kemudian nama filenya check access. Ingat, hurufnya harus besar kecilnya harus sama dengan nama file kelas. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya, ada app filters check access, ini adalah lokasi filenya. Nah, ini untuk membuat alias dari filter yang kita buat tadi. Oke, nanti silakan sambil diputar-putar kembali ya, supaya tidak bingung. Berikutnya, menerapkan filter pada routes-nya. Nah, ini. Karena tadi di routes itu sudah kita daftarkan apa saja yang boleh diakses, apa saja yang tidak secara umum. Sekarang kita filter lagi yang berhak mengakses itu siapa? Yaitu harusnya adalah yang mempunyai season yang 4 itu tadi. Ya, tapi yang kita periksa hanya 3, seperti itu ya. Oke. Nah, filter ini harus ditambahkan sebagai parameter di dalam routes ya. Nah, contohnya karena kita punya dua bentuk ini ya. Yang pertama ini langsung nih ya. Seperti ini. Contoh penulisan filter pada specifying route atau route tunggal gitu ya. Caranya adalah menambahkan parameter yang ketiga. Jadi setelah dashboard index kita buka lagi file routes. Nah, ini kita ke dashboard aja langsung ya, seperti ini. Karena dashboard ini tidak boleh diakses secara langsung tanpa login, maka kita tambahkan di ujungnya sini. Nah, parameter yang ketiga ditambahkan, bentuknya adalah array, yaitu isinya adalah filter dengan value check access. Jadi gini, kita tambahkan seperti ini ya. Nah, kemudian namanya adalah filter, kemudian value-nya adalah nama alias tadi, yaitu check access. Oke, seperti ini. Saya save dulu ya. Nah, ini bentuknya adalah array. Ya, jadi sekarang kita mendefinisikan, memfilter halaman dashboard ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan filter check access yang ada di sini, yaitu cek dulu akunnya ada apa enggak. Kalau dia kosong, ya, session akunnya kosong, atau loginnya tidak sama dengan true, atau kodenya tidak sama dengan rahasia dong. Jadi salah satu saja gugur, maka dia tidak boleh masuk. Kita akan blokir dia, gitu ya. Nah, jadi salah satu saja. Jadi kecuali tidak terpenuhi semuanya ya. Jadi ternyata tidak kosong akunnya, loginnya ternyata sama dengan true, berarti kan kebalikan ya. Kemudian kodenya sama dengan rahasia dong, maka dia aman, dia bisa akses. Nah, sekarang kita tunjukkan tes dulu ya untuk halaman dashboard. Nah, ini tadi kan sudah logout ya. Tadi dashboard kita coba bisa masuk. Nah, sekarang saya akses seperti ini. Nah, dia nggak bisa. Tadi kan bisa ya. Sekarang coba kita matikan lagi. Nih ya, di routes-nya saya hapus lagi nih yang ini. Ini saya hapus. Saya refresh tampilannya. Kemudian saya ke sini. Langsung diakses dashboard. Enter. Bisa diakses tanpa login. Oke ya. Nah, berikutnya saya kembalikan. Filternya kita terapkan, filter check access-nya. Kemudian saya simpan, lalu ini saya refresh tampilannya. Dia nanti akan diblokir. Kenapa diblokir? Karena dia tidak punya hak akses. Terus kita coba yang aksesnya. Ya, kita harus tes seperti itu. Siapa tahu nanti ketika kita filter ternyata yang sudah login pun ternyata nggak bisa mengakses ya. Nah, ini saya sudah masukkan username password, saya enter, harusnya kan yang dibuka pertama kali dashboard. Nah, ternyata kalau login dia bisa. Oke, ini sudah benar ya rules-nya. Nah, kalau saya logout, saya kembali akses dashboard, sudah tidak bisa. Nah, ini controller metodenya belum ya, karena kita belum bikin ya. Oke, aman aja lah sudah ini. Tapi untuk produk saya akses, dia masih bisa. Kenapa? Iya, betul sekali. Karena kita belum menerapkan routes. Routingnya itu tidak menerapkan filter. Nah, bedanya sekarang, kalau tadi kita sudah menetapkan di sini ya, di dashboard itu karena dia specifying routes ya, atau route tunggal, maka lihat di segmen yang ketiga. Tapi kalau untuk filter yang diterapkan di dalam grouping routes itu berada di segmen yang kedua atau parameter yang kedua. Caranya sama.
tinggal meletakkan di dalam grupnya. Jadi tidak perlu di root annex-nya gitu, nggak perlu. Cukup di atas tapi di segmen yang kedua ya. Begitu juga untuk root yang lainnya nanti seperti itu kalau ada grupnya ya. Coba kita masukkan dulu. Ini saya copy aja. Nah, seperti ini ya. Karena namanya kan sama ya. Nah, ini produk kan nggak boleh ya diakses ya. Langsung taruh di sini. Di sebelahnya kemudian kasih titik koma karena dia tanda koma ya. Karena ini adalah segmen yang kedua. Nah, kalau diperhatikan ini adalah grup yang saya filter. Nah, sekarang saya save. Akses lagi ini ya, grup ya, enter. Sudah nggak bisa. Ya, ini apapun ya. Produk / ubah misalnya ya, seperti itu. Enter. Dia tetap diblokir karena belum login. Nanti kalau sudah login dia bisa. Oke, lanjut lagi. Dipaste lagi di order sini. Segmen yang kedua atau parameter kedua, kasih koma karena dia pemisah. Langsung saja kita terapkan ke sini juga. Ke laporan juga sama. Nah, silakan di-save seperti itu. Oke, terus yang atas, yang akun sama ini ya. Untuk akun keluar, sebelum keluar kan harus login dulu. Nah, mau ganti sandi, ya, orang yang ganti sandi harus login dulu. Begitu juga dengan prosesnya, dimasukkan di sini. Oke, sudah ya. Terus yang di atas tidak perlu diterapkan. Kenapa? Karena yang di atas ini, yang 4 ini ya, akun indeks, login, blokir, ini semuanya tidak perlu login. Bahkan jangan dikasih filter, karena kalau dikasih filter nggak bakal bisa diakses nanti ya. Oke, seperti itu. Bismillah. Minum dulu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti itu. Nah, semuanya nanti yang kena filter ini, yang kena filter check access ini, kalau dia terperangkap di sini, artinya terperangkap itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, yang dia akunnya kosong, misalnya loginnya tidak sama dengan true, kodenya bukan rahasia dong ini, maka dia diblokir semua. Oke, jadi di routes-nya tadi sudah ditambahkan ya, di grup akun ditambahkan filter akses, filter check akses, kemudian di dashboard itu sebagai segmen yang ketiga, sedangkan yang grup filter check aksesnya itu berada pada segmen yang kedua. Seperti itu, silahkan dibuat semuanya ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita buat metode akun blokirnya. Nah, dibuka controller akun, ditambahkan metode blokir. Nah, contohnya begini ya. Jadi ketika diblokir, kita sessionnya kita destroy, jadi hapus semuanya ya. Lalu kita menampilkan return view akun blokir. Nah, ini perlu file view nanti di dalam folder akun. Oke, kita lihat dulu di sini. Tadi sudah dibuka ya. Buka ulang aja. Controller akun. Oke, taruh di paling bawah aja. Ini ada keluar. Kita copy aja dari ini boleh. Nah, ini diduplikat ke bawah. Terus ini diganti blokir. Jadi yang keluar jadi blokir, isinya kurang lebih sama. Kemudian di sini bukan return redirect tapi return view ya. Return view kita menampilkan pesan akun blokir. Nah, seperti ini. Oke ya, sudah. Nah, ini nanti akan terjadi error kalau kita tes ya. Kenapa? Karena view akun blokir kan belum ada. Metodenya sudah ada. Oke, lanjut. Ini metode. Nah, sekarang view-nya nggak usah jauh-jauh, kita copy aja, kita buka dulu ini folder app view akun, buka dulu, kemudian ada file index di situ, silahkan dibuka akun, ini ada indeks ya. Ya, nah view index ini di save as, diganti namanya. Di save as dengan nama lain sehingga ada file baru, kita kasih nama blokir.php. Enter kalau sudah ya. Nah, ini sekarang yang terbuka adalah file blokir nih. Ini blokir, udah jadi ya.
Nah, apa isinya? Nah, silakan disesuaikan dari blok main ini, di antaranya di tengah-tengah ini ya. Kita sesuaikan, misalnya headernya. Ini kan login ya headernya ya, ganti ini. Jadi mohon maaf misalnya ya. Terus di sini pakai teks saja. Teks dalam format paragraf. Misalnya gini. P dan slash P seperti ini. Nah, diisi di tengah sini apa? Nih sesuai dengan ini aja lah. Anda tidak memiliki hak akses, silahkan login terlebih dahulu. Tapi loginnya pakai link. Anda tidak memiliki hak akses, silahkan login. Loginnya pakai Anchor. Teksnya dulu ya, terlebih dahulu. Titik sampai situ. Nah, kita tampilkan linknya PHP Echo Anchor seperti itu. Kemudian yang dituju adalah bisa slash begini. Nanti dia akan akun juga bisa, atau akun index juga bisa. Ya, seperti itu. Nah, saya masukkan slash saja. Seperti itu. Kemudian teksnya adalah login. Oke, seperti itu ya. Gampang sekali ya. Oke, ini ke akun boleh, ke tanda slash begitu juga boleh, karena di routes-nya tadi itu juga diarahkan ke akun indeks ya, atau dituliskan sekalian akun indeks. Bagusnya ya silahkan gunakan yang mana saja. Nah, sekarang di testing, lakukan uji coba pada kondisi login ya, dan lakukan akses semua URI dan halaman yang tersedia. 1 ya. Tapi kita nggak usah semuanya deh ya, kita yang pakai login aja. Ini akun, kita login dulu. Karena tadi sudah diproteksi semuanya, harusnya bisa diakses dong. Lanjut ya, ini agak lama nih videonya nih, karena memang ya bahasannya agak rumit ya. Nah, halaman dashboard dia bisa akses dan namanya juga ada di sini, tandanya dia login nih. Oke, halaman dashboard bisa, produk diklik, bisa karena dia sudah login. Tanda plusnya kita klik, dia bisa juga ya. Kemudian nggak usah semuanya ya saya akses ya, karena saya yakin aja lah sudah bisa nih. Ke PDF-nya dia bisa juga. Kemudian di editnya, diklik sini di detailnya. Oke, seperti itu bisa ya. Nah, ini bisa tampil juga. Kemudian editnya, oke, ini agak lama nih saya nih. Saya klik ulang aja. Oke, seperti itu ya. Jadi dia bisa diorder juga. Oke, seperti ini kalau kita lihat detailnya. Ini detailnya juga bisa, editnya. Juga bisa ya, ganti sandi. Juga bisa. Nah, kemudian ini tadi halaman daftar produk, laporannya juga sudah tampil di sini ya. Seperti itu, jadinya bisa. Nah, saya kira yang order nggak perlu saya coba lagi yang lain ya. Kemudian kita keluar, ini uji cobanya. Oke, setelah keluar, saya coba akses ke akun ganti untuk menampilkan form ganti sandi. Enter ya. Nah, nggak bisa. Dia ditampilkan halaman ini, halaman blokir ya. Terus misalnya mau mengakses produk /lihat dia secara umum ya, seperti itu. Nah, dia juga akan diblokir, nggak bisa ya. Nah, ini tandanya adalah filter kita sudah berfungsi. Kemudian order ubah, misalnya yang inilah ya, kan tadi sudah diklik ya, enter seperti itu. Nah, dia diblokir juga. Selanjutnya laporan /order misalnya langsung diakses seperti itu, maka dia juga tidak bisa langsung diblokir kecuali kita login terlebih dahulu. Login, silahkan dimasukkan di sini admin.
rahasia sesuai password yang benar ya. Nah, dia sudah bisa. Jadi kalau kita ke order tadi, kemudian ini kan lihatnya bisa. Nah, sekarang untuk laporannya juga bisa, dengan catatan dia sudah login dan sessionnya adalah sesuai. Nah, seperti ini. Oke. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana hasilnya? Ya begitu hasilnya ya, bahwa kalau dia login semuanya bisa diakses, tapi kalau dia tidak login tidak bisa, kecuali yang memang kita izinkan, yang di dalam root tadi kita tidak terapkan filter cek aksesnya. Oke, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, baik juga kalau di back dulu videonya, silahkan dilihat bagaimana penjelasan sebelumnya, bagian mana yang masih terjadi error ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian yang ke-54, yaitu multi-user dan multi-level. Ini dua pembahasan yang berbeda di dalam satu buah materi ya, langsung. Jadi ada multi-user, nanti kita bikin usernya beda-beda. Kemudian ada lagi multi-level. Nah, ini berkaitan dengan database-nya nanti, atau tabelnya nanti harus dirubah ya. Itu di bagian ke-54.